Apabila ditemukan alat bukti yang sah, maka aparat penegak hukum kita juga perlu mendalami dugaan keterlibatan pihak eksternal perusahaan, termasuk akuntan publiknya, kantor akuntan publiknya, konsultan maupun profesi penunjang lainnya tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Ini betul-betul sangat betul-betul memalukan. Ya, kepintaran itu digunakan untuk menipu. Ya, dia belajar, dikasih anugerah sama Tuhan, kepintaran, kecerdasan itu digunakan untuk menipu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Caca Maininyu di sini. Oke guys, seperti biasa sebelum saya lanjutkan video reactionnya, Caca nak sapa dan nak tanya dulu kabar kalian semuanya hari ini macam mana guys. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, ini ada satu video yang menurut Caca sangat menjadi suatu perhatian dan skandal yang betul-betul menonjol di tahun 2026 ini guys. Ya, setelah Caca melihat dan Caca mendengar, Caca merasa kecewa, Caca merasa malu, Caca merasa marah. Jadi ada salah satu perusahaan yang ada di negara Indonesia ini guys, yang namanya e-Fishery, dia telah menipu, telah merasuah ya uang dari negara tetangga kita, salah satu investor yang bekerja sama dengan e-Fishery ini dalam jumlah yang sangat-sangat fantastis guys. Kenapa orang-orang pintar yang ada dekat negara Caca tercinta ini, kepintarannya itu digunakan untuk menipu, untuk merasuah. Ya, dan sekarang negara tetangga kita yang menjadi korban. Nah, oke lah guys ya, biar nggak berlama-lama juga dan Caca penasaran isi dari video yang Caca reaction ini, kita langsung aja ke videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. PM Anwar Ibrahim sebut penipuan e-Fishery terencana, dana pensiun PNS Malaysia 700 miliar rupiah guys. Wow, fantastis, ini bukan duit yang sedikit nih. Gila, gila Indonesia. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas korupsi TPPU startup e-Fishery. Masya Allah, duit pensiun PNS di Taspen, TNI Polri, di Asabri dikorupsi. Sekarang ada orang Indonesia yang korupsi dana pensiun ASN Malaysia. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Malunya. Kacau memang. Ini pernyataan sikap si akunya, anggota Komisi 13 DPR RI bidang Hukum dan HAM, Yogyakarta 18 Juli 2026. Skandal e-Fishery, jangan biarkan Indonesia dipersepsikan sebagai surga kejahatan korporasi. Indonesia, kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara atau e-Fishery bukan lagi sekedar perkara pidana korporasi. Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional. Perkara ini telah menjadi perhatian internasional karena melibatkan investor dari berbagai negara, termasuk kumpulan uang persaraan diperbadankan KWAP Malaysia. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyebutkan perkara ini sebagai well-planned fraud, menunjukkan bahwa penyelesaiannya telah memasuki ranah kepercayaan antar negara dan persepsi global terhadap kepastian hukum Indonesia. Proses hukum telah berjalan terhadap Gibran Huzaifah, Angga Hadrian Raditya, dan Andriadi sesuai status hukum masing-masing. Namun, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tetap wajib diberikan kepada setiap pihak yang belum diputus bersalah oleh pengadilan. Indonesia, kasus ini harus diusut nih, mengindikasikan dugaan manipulasi laporan keuangan hampir 600 juta dolar Amerika atau sekitar 9,7 triliun yang berdampak pada investasi KWAP Malaysia sekitar 200 juta ringgit Malaysia atau 880 miliar rupiah, menunjukkan bahwa kejahatan korporasi modern tidak lagi mengenal batas negara.
Ya Sebagai negara Allah. hukum, Indonesia wajib membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga wajib mengungkap perkara secara menyeluruh, memulihkan kerugian korban, mengembalikan aset hasil kejahatan, dan memperbaiki tata kelola korporasi. Ya, harus Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB tentang anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mewajibkan penguatan kerjasama internasional, mutual legal assistance atau MLA, pelacakan aset dan aset recovery atau pemulihan aset. Karena itu kita berikan dukungan dan berharap pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi lintas negara dan komunikasi bilateral dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan proses penegakan hukum, pemulihan aset serta perlindungan hubungan diplomatik berjalan secara transparan dan saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. Apabila ditemukan alat bukti yang sah, maka aparat penegak hukum kita juga perlu mendalami dugaan keterlibatan pihak eksternal perusahaan, termasuk akuntan publiknya, kantor akuntan publiknya, konsultan maupun profesi penunjang lainnya tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Izin dengan ini saya rekomendasikan. Pertama, Polri, Kejaksaan Agung, dan PPATK agar mengoptimalkan penyidikan, pelacakan aset, MLE, serta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terkait berdasarkan alat bukti yang sah. Kedua, saya mendesak sekaligus mendukung Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memastikan proses banding dan kasasi berlangsung independen, transparan, memberikan kepastian hukum. Udah, jangan ada main-main. Ini dipantau internasional. Ketiga, Komisi Yudisial mengawal integritas hakim selama proses pemeriksaan perkara. Jangan sampai ada makelar kasus lagi. OJK perkuat pengawasan terhadap startup, audit, dan profesi penunjang jasa keuangan. Dan tentu saja mendukung pemerintah RI memperkuat komunikasi bilateral dengan Malaysia dan kerjasama penegakan hukum lintas negara sesuai UNCAC. Yang keenam, mendukung Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU KUH Perdata sebagai pengganti BW 1847 nih, agar Indonesia hukum perdatanya mampu menjawab tantangan ekonomi digital, investasi global, pertanggungjawaban korporasi modern, dan pemulihan kerugian korban. Indonesia kasus e-fishery harus menjadi titik balik reformasi hukum Indonesia. Negara tidak boleh hanya mampu menghukum, tetapi wajib memulihkan keadilan, mengembalikan kepercayaan dunia, dan memastikan Indonesia tidak dipersepsikan sebagai tempat yang memberi ruang bagi kejahatan korporasi nasional dan internasional berlindung di balik lemahnya tata kelola dan regulasi yang tertinggal. Astagfirullahaladzim, itu duit pensiun ASN Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Indonesia tetap kawal kasus ini. Kita pantau penegakan hukum, aparat penegakan hukum. Please, jangan lagi ada makelar kasus. Ingat sekali lagi, kasus ini sudah menjadi pantauan dan perhatian dunia internasional. Terus bersuara, jangan bosan untuk berjuang bersama. Never give up. Salam sopan Indonesia. Mwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, juga sabarkan ya. Guys, tunggu guys. Caca betul-betul malu guys. Ini udah disorot loh. Ya, internasional udah disorot guys. Betul-betul malunya minta ampun Caca. Begitu lemahnya negara Indonesia ini ya guys ya. Dengan hukum, ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim. KWP kena scam sebanyak 200 juta ringgit dengan e-fishery dari Indonesia. Co-founder e-fishery Gibran Khuzaifah dah kena penjara 9 tahun di Indonesia. Macam mana benda ni boleh berlaku? Sebenarnya KWP adalah mangsa kepada satu penipuan korporat yang terancang yang sangat licik. Berdasarkan apa yang MOF cakap, KWP melabur dalam e-fishery ni dengan mengikut SOP yang ketat dan telus. So maksudnya dari segi tadbir urus, pelaburan ini sebenarnya tidak ada masalah. Cuma you guys kena faham yang puncanya adalah dari pihak e-fishery yang banyak menipu data-data kewangan diorang. Macam saya tengah cakap dalam video sebelum ni, e-fishery ni pada awalnya merupakan sebuah syarikat aquaculture yang nampak hebat dengan produk smart auto feeder yang sangat canggih.
disebabkan status syarikat dah capai unicorn status dengan penilaian 1.4 bilion US dollar. Diorang berdepan tekanan untuk sentiasa menunjukkan keuntungan diorang kepada pelabur-pelabur diorang. Untuk mengaburi pelabur, eFishery telah memanipulasikan laporan kewangan diorang. Diorang cipta invoice palsu dan juga tipu rekod jualan. In fact, diorang pun berani untuk report syarikat diorang ni tengah untung 16 juta US dollar, padahal sebenarnya tengah rugi bersih 35.4 juta dolar. Malah penipuan ni sangat rapi sampaikan laporan kewangan yang dimanipulasikan ni telah pun disahkan oleh juru audit antarabangsa yang bertauliah. Kalau laporan rasmi macam ni pun palsu, macam mana pelabur macam KWAP dan yang lain-lain yang besar-besar juga, yang lebih besar daripada KWAP pun nak tahu yang ini adalah satu penipuan dari awal lagi. And to be fair kepada KWAP, bukan dia sahaja yang terciduk sebab eFishery ni. Syarikat pelaburan antarabangsa yang lain macam Temasek Holdings dari Singapura, SoftBank Group dari Jepun dan Aquaspark dari Europe pun terkena juga. In fact, syarikat lain ni pun dah buat dia punya due diligence macam KWAP, tapi still kena scam sebab data-data palsu yang eFishery tu bagi. Jadi konsortium pelabur termasuklah KWAP sekarang ni tengah mengambil tindakan tegas. Termasuklah memulakan proses undang-undang untuk menuntut dan mendapatkan semua dana pelaburan jutaan ringgit yang telah pun hilang. Kesimpulannya, dunia pelaburan venture capital memang berisiko tinggi. Memang biasanya pelabur-pelabur akan letak duit dekat banyak startup. Contohnya, 10 startup dengan harapan 1 sampai 2 atau 3 startup tu boleh berjaya dan boleh cover losses dia dekat pelaburan yang lain. So, apa pendapat korang tentang isu ni lepas ada explain? Adakah adil untuk kita judge KWAP sekarang ni? Walaupun diorang pun kena tipu dan bukan dia sajalah. Semua orang pun kena tipu juga. Cuba korang komen dekat bawah. eFishery, startup penipu paling rapi se-Indonesia. Awalnya mereka butuh duit 4 juta dolar buat modal, tapi baru dapat 1,5 juta dolar. Solusinya, Gibran, foundernya sendiri, mulai manipulasi omset sejak 2018. Contoh paling parah, tahun 2024, realnya 2,6 T, tapi lapor ke investor 12,3 T. Tapi kenapa kok selama 6 tahun nggak ketahuan? Waktu nipu, mereka buat 5 PT palsu yang pura-pura jadi klien besar eFishery. Tujuannya buat order palsu biar kelihatan kalau eFishery laris dan untung gede, dan data transaksinya bisa kerekord di bank jadi nggak ketahuan. Makanya itu investor internasional ternama semua pada rebutan mau invest ke eFishery. Setelah dapat dana triliunan, mereka pesta pora. Paling akhir 2024 duit yang dibagiin 24 miliar rupiah. Okey tuan-tuan, saya tak berani nak ulas tentang isu ni kerana dia banyak melibatkan info-info dalaman dan beberapa pihak berkepentingan lah. Tapi apa yang kita semua tahu berdasarkan kepada laporan yang dikeluarkan oleh PMX mengatakan bahawa KWAP di-scam oleh satu syarikat yang terlibat dengan perikanan di Indonesia. Syarikat yang bernama eFishery dan pelaburan ni telah bermula daripada tahun 2023 dan bukan saja melibatkan KWAP tapi beberapa syarikat pelaburan besar di Singapura dan ada few others lah. Dan dikatakan pelaburan dalam eFishery ni bakal memberikan pulangan yang baik kepada KWAP kerana berdasarkan kepada laporan kewangan dan sebagainya. Kerana tuan-tuan, bila syarikat Malaysia macam KWAP, KWSP, Amanah Saham PNB sebagai contoh nak melabur dekat mana-mana perniagaan sekalipun, dia kena buat feasibility studies tau. Dia kena lakukan audit secara dalaman, secara teliti untuk pastikan bahawa pelaburan itu tidak memberikan risiko yang terlalu tinggi lah. Even Khazanah dan PNB pun pernah melabur dekat syarikat VV dulu, Dakes, ingat lagi tak? Dan in the end apa jadi? Bukan scam lah, tapi rugi. Dan consider kalau pelaburan ni kalau mengalami kerugian, tak boleh kita nak saman syarikat tu kerana semua bentuk pelaburan ada risiko dia. Faham? Macam kita juga, kita melabur dekat ASB, lepas tu ASB tak berikan keuntungan kepada pelabur, kita boleh saman ASB tak? Tak boleh tuan-tuan. Kerana dalam konsep pelaburan ni, pulangan itu adalah satu risiko yang tidak dijanjikan. Faham? Kalau untung-untung, kalau rugi-rugi, macam tu lah. Right? Tapi dalam kes ni tuan-tuan, jumlah dia bukan sedikit tau. 200 juta duit dana awam ni. Daripada kumpulan wang persaraan ni. Dan dana funding dalam KWAP ni datang daripada siapa? Daripada pekerja awam, government servant di kalangan tentera. Right? So kalau pulangannya negatif, macam mana nak pulangkan balik dividen kepada pelabur?
Cumalah, okey, saya tak berani nak ulas terlalu panjang benda ni kerana masih lagi dalam siasatan kan. Tapi adalah pihak sebelah sana kan, di kalangan ceplos-ceplos ni, 2-3 ekor lah. Dia buat konten, dia cakap, baguslah PMX dedahkan benda ni. Dan mereka cakap benda ni sebenarnya didedahkan oleh beliau sendiri. Selepas soalan tu dibangkitkan oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan. Faham? Dia bukan macam kes NFC, National Feedlot ataupun 1MDB dulu. Ataupun Felda FGV sebagai contoh. Yang mana laporan tu dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara. Right? Dan dibahaskan oleh pihak pembangkang. Dan dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu. Pada waktu itu kita semua tahulah antara the biggest person yang banyak mendedahkan isu-isu macam ni adalah Rafizi Ramli. Right? Cuma si pihak belah sana dia berbangga lah. Dia cakap tengok PMX berani untuk menjadi orang yang pertama dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri yang mendedahkan ni isu-isu pelaburan yang tidak mendatangkan keuntungan macam KUAP ni. Tuan-tuan, dedah tak dedah, in the end orang tahu juga. Right? Kalau nak claim dia sebagai hero sebab jadi orang pertama yang dedahkan benda ni, alahai, tak perlulah kot. Dah memang kerja dia macam tu. In the end, kalau dia tak laporkan, Jabatan Audit Negara akan inform, akan share. Cuma itulah saya nak tanya, Board of Director di kalangan KUAP ni, how? Macam mana kau boleh decide untuk melabur dekat Indonesia? Indonesia tu negara korup tau. Tahu Ya negara korup. Allah. Antara banyak-banyak pelaburan dekat dunia ni, kau boleh pilih Indonesia. Indonesia ni syarikat minyak utama diorang pun scam rakyat tau. Tahu syarikat petrol terbesar dekat Indonesia tu, itu pun scam rakyat. Dah jelek guys. Scam duit kerajaan. Dah Kalau jelek syarikat status berkepentingan Indonesia, Indonesia boleh scam kerajaan dia sendiri, apakan pula pelaburan luar daripada Indon? So macam mana syarikat KUAP ni boleh terfikir nak melabur dekat dalam e-fishery tu dan tak buat analisis dan checking dulu? Dan tengok status maklumat semua sekali director dekat dalam syarikat tersebut. Dan antara info yang saya dapat, e-fishery mengeluarkan laporan kewangan palsu tau untuk meyakinkan pelabur untuk melabur dalam syarikat mereka. Nampak? Dan macam mana KUAP boleh tertipu dengan laporan palsu ni? Tak ada auditor ke? Tak ada internal people ke? Yang buat proper audit terlebih dahulu? Tak ada ke? Dan soalan yang paling penting, the last question adalah, saya nak tanya ni, KUAP di bawah MOF sama dengan KWSP, faham? Saya nak tanya satu soalan yang terakhir ni. Siapa orang terakhir yang meluluskan pelaburan ni? Selepas semua director dah bersetuju, pastinya akan ada signature orang yang terakhir sekali. Siapa orang tu? Tu je soalan saya. Ini bukan masalah kasus e-fishery kehilangan duit dari investor. Ini masalah kepercayaan global terhadap Indonesia. Dan kalian yang bermimpi untuk membangun startup Indonesia bakal kena dampaknya. Dari kasus ini, percaya sama gua, investor-investor luar udah bakal mikir 2 kali, bahkan 10 kali kalau ada startup Indonesia pitching ke mereka. Dan ini dampak ke Indonesia. Sebenarnya ada datanya, di tahun 2024, investasi yang masuk ke Asia Tenggara itu sampai 135 triliun. Setengahnya lebih diambil sama Singapura. Indonesia kebagian sekitar 29%. Tapi jangan happy dulu, karena itu penurunan dari tahun sebelumnya, sekitar 86,5%. Dari kita diinvest 55 triliun, turun sampai cuma 7,5 triliun. Sedangkan negara sebelah kita, Vietnam berhasil tarik 24 triliun, Filipina grow-nya 2 kali lipat. Lu bayangin aja, negara yang sebelumnya dilihat sebagai potensi ekonomi yang lebih kecil, lebih diminatin sama investor luar dibanding Indonesia. Dan yang lo harus ngerti, ini tuh bukan masalah investor doang. Kalau kepercayaan terhadap Indonesia turun, terus korupsi, politik, startup nge-fraud, dampaknya tuh ujung-ujungnya bakal jatuh ke kalian. Kalau lu bikin startup, cari duit bakal jauh lebih susah. Kalau lu punya bisnis, akses ke teknologi bakal lebih susah. Kalau lu sekedar pekerja atau karyawan, cari pekerjaan di dunia teknologi, di Indonesia bakal susah banget. Domino efeknya tuh kemana-mana. Kalau kita nggak terima duit, karena nggak ada kepercayaan, hidup kalian tuh bakal lebih susah. Siap. Pendiri e-fishery Gibran Huzaifah divonis 9 tahun buih dan denda 1 miliar terkait penggelapan. Cuma 9 tahun dan didenda 1 miliar guys dengan kasus sebesar ini guys. Hello. Ayolah Indonesia. Ya, usut tuntas, tolong dihukum sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Ini kasus penipuan loh ya. Ini bukan kasus yang main-main loh. Ya, ini udah jadi isu. Betul-betul isu besar kalau Caca bilang. Cukup malu Caca.
Aduh Indonesia, ayolah, come on Indonesia, ayolah please. Ya, yang Caca tak bisa bayangkan guys, kok bisa dia bekerja sama dari audit, boleh dia lolos buat sesuatu yang untuk direncanakan yang busuk macam ini guys. Ya, Caca jadi betul-betul emosi dengar-dengar Caca jadi emosi setelah Caca nonton video ini guys. Betul-betul malu guys, betul-betul malu. Ini dampaknya sangat besar dan sangat luar biasa. Bukan hanya untuk suatu perusahaan yang akan memiliki rencana untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, tapi orang seperti kami pun juga akan kena. Ya, tak akan ada lagi nanti orang-orang di luar sana yang akan percaya dengan orang-orang Indonesia juga. Ini dampaknya besar loh ya. Bukan dari segi perusahaan, bukan segi dari kerjasama, tapi kami orang biasa ini pasti akan kena juga dampaknya. Nggak akan ada lagi rasa kepercayaan orang lain, negara lain terhadap kami, orang-orang juga pasti nggak akan percaya guys. Ini betul-betul sangat betul-betul memalukan. Ya, kepintaran itu digunakan untuk menipu. Ya, dia belajar, dikasih anugerah sama Tuhan, kepintaran, kecerdasan itu digunakan untuk menipu guys. Ya. Udah betul-betul jelek sekarang status negara Indonesia itu betul-betul jelek. Itu gara-gara ulah manusianya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tak tahu lagi lah, ini kita akan pantau terus nih ya macam mana untuk kedepannya tentang kasus ini ya. Cuman gila aja dengan kasus kayak gini cuma 9 tahun denda 1 miliar. Ih, amit-amit cabang baik posisi, nauzubillah min zalik lah. Udahlah guys ya, Caca terbawa emosi nih jadinya kan. Oke lah guys, kayaknya sih cukup sampai sekian video reaction Caca kali ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah nonton video Caca ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian sudah mensupport Caca hingga saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.